Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap tanggal 8 Februari kita memperingati Santo Yohanes dari Mata dan Santo Hieronymus Emilianus. Biografi yang pertama, Santo Yohanes dari Mata. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kebenaran sabda Yesus ini dapat dilihat dalam kesaksian hidup pribadi dari Yohanes dari Mata. Sebagian besar masa hidupnya, dia abdikan secara total kepada Allah dan sesama. Yohanes lahir pada abad ke-12 di Portugal Selatan. Sejak kecil, Yohanes sudah menampilkan benih-benih kesalehan hidup. Ketika usianya beranjak dewasa, Yohanes memutuskan untuk mengikuti pendidikan calon imam agar lebih penuh mengabdikan diri pada Tuhan. Ia sungguh berjuang agar pantas menjadi seorang imam Allah. Tuhan Yesus menyertai dia sehingga dia meraih mahkota imamat. Setelah menjadi imam, Yohanes bersama rekannya, Santo Felix de Valois, bertapa di suatu tempat yang sunyi di daerah pegunungan selama 3 tahun. Kemudian mereka berdua berangkat ke Roma untuk memulai suatu karya bagi orang-orang Katolik yang dikuasai oleh kaum Sarasin. Dengan restu dan bantuan Paus Innocentius III, mereka mendirikan Ordo Tritunggal Maha Kudus yang masih aktif sampai sekarang. Semula mereka berdua bermaksud membebaskan orang-orang Katolik itu dari perbudakan kaum Sarasin. Namun, kemudian niat mereka berubah menjadi usaha-usaha di bidang pendidikan, perawatan, dan karya amal lainnya bagi orang-orang Katolik tersebut. Doa dan tapa mereka yang disertai usaha-usaha yang keras membuahkan hasil yang besar. Moto karya dan hidup mereka termuat dalam semboyan ini. Bila sesama membutuhkan bantuan kita seyogyanya mempergunakan waktu dan tenaga kita untuk membantu mereka sedapat-dapatnya. Setelah lama mengabdikan diri dalam berbagai karya cinta kasih, Yohanes meninggal dunia pada tahun 1213. Biografi yang kedua, Santo Hieronymus Emilianus. Hieronymus Emilianus dikenal sebagai seorang panglima perang di kota Castelnuovo. Ketika Castelnuovo jatuh ke tangan musuh, Hieronymus ditangkap dan dipenjarakan di dalam sebuah sel bawah tanah yang dingin dan kotor. Kondisi tempat itu sangat menyiksa. Namun, justru di dalam sel itulah Hieronymus menemukan suatu cahaya kehidupan baru yang mendekatkan dia kepada Allah. Kesulitan dan kesengsaraan yang begitu hebat di dalam sel itu membawa dia kepada suatu doa yang tulus kepada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungilah aku, anakmu. Aku berjanji akan memperbaiki hidupku dan menyerahkan diriku seutuhnya kepadamu. Hieronymus bertobat. Doa singkat yang tulus ini terkabulkan. Tidak lama kemudian, Hieronymus dapat meloloskan diri dari penjara itu dan melarikan diri. Tatkala kedamaian telah kembali meliputi seluruh kota, Hieronymus diangkat sebagai wali kota Castelnuovo pada tahun 1511. 7 tahun kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Sesuai janjinya kepada Bunda Maria ketika berada di penjara, Hieronymus membaktikan seluruh hidupnya pada kepentingan gereja dan usaha-usaha karitatif, seperti memelihara anak-anak yatim piatu dan menampung anak-anak gelandangan. Dari Venesia, ia pergi ke Padua dan Verona. Selanjutnya ia menjelajah seluruh Italia Utara untuk mendirikan panti-panti asuhan
bagi anak-anak miskin dan terlantar. Anak-anak itu diberikan pendidikan yang baik sesuai dengan bakat-bakat mereka. Ada yang menempuh pendidikan pada jurusan teknik, dan ada pula yang memasuki sekolah-sekolah umum. Dalam melaksanakan karyanya yang besar itu, Hieronymus dibantu oleh 4 orang pemuda, dan bersama dengan mereka, Hieronymus mulai membentuk tarekatnya yang disebut tarekat imam-imam reguler dari Somaska. Spiritualitas dan aturan-aturan khusus diciptakan agar suatu ciri yang khas bagi tarekatnya itu. Ia mendirikan kolose-kolose dan sebuah seminari menengah untuk mendidik calon-calon imam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati karya Hieronymus dengan berkat yang melimpah. Hieronymus meninggal dunia dengan tenang pada tahun 1537. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Santo dan Santa adalah laskar Kristus, dan mereka saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup sehari-hari. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, dan cara berperilaku hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.